Kalau nggak minum kopi itu pusing, Mbak Eli. Kayaknya kalau buka puasa tuh nggak afdol kalau nggak makan gorengan. Jadi tetap tuh sehari itu dapat 8 gelas gitu. Tidur setelah sahur itu bangun-bangun jadi lemes karena memang setelah kita makan langsung tidur. Itu tuh ketika kita tidur kan pencernaan tetap bekerja ya. Tetap bekerja, tidur kita tidak berkualitas, terus kita bangun-bangun malah jadi lemes. Saum itu artinya menahan, dan harus kita pahami menahan di sini bukan hanya menahan lapar dan haus saja di siang hari ya, tetapi kita menahan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu makanan. Frenzy semuanya pengen kenyang lebih lama gitu ya, porsi sayurnya kita sarankan untuk ditambah. Gimana sih sahur yang optimal? Pilih makan sahurnya ya. Hai Frenzy, Assalamualaikum. Selamat datang di Curhatin Gizi, tempat ngobrol santai tapi berfaedah seputar gizi dan kesehatan. Aku Suci Apriani, teman curhat kamu. Nah, hari ini aku udah kedatangan 2 teman curhat spesial nih. Ada Mbak Rianita dan Mbak Eliawati, di mana mereka berdua ini adalah penggiat gizi masyarakat. Nah, tapi sebelum kita kenalan langsung, aku mau jelasin dulu, hari ini kita mau bahas materi yang keren banget nih ya, tentang puasa Ramadan. Gimana nih puasanya Frenzy? Sudah berapa hari ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ya? Semoga tetap semangat dan tetap sehat semuanya. Kita langsung sapa ya 2 teman curhat spesial kita, ada Mbak El dan Mbak Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai ke Frenzy dong. Halo Frenzy, semoga kita bisa berbagi manfaat dan insight ya hari ini ya, Mbak El. Hai Frenzy, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol tentang banyak hal. Begitu bukan Mbak Suci? Iya betul. Hari ini kita obrolannya seru banget ya tentang puasa Ramadan ya, lagi happening banget nih. Iya. Tapi sebelumnya nih ya, saya kenalkan dulu Mbak Ri sama Mbak El ini adalah penggiat gizi di masyarakat ya, yang sering melakukan edukasi gizi. Dari mana nih Mbak? Lembaganya apa nih namanya? Dari Yasmina Foundation. Dan salah satu program dari Yasmina Foundation itu namanya Kadarzi, Keluarga Sadar Gizi. Keluarga Sadar Gizi, Frenzy dan Yasmina Foundation. Ada akun Instagramnya ya? Iya, betul. Jadi nanti buat Frenzy semuanya follow @keluarga sadar gizi. Nah, itu nanti bisa dapatkan info-info menarik tentang gizi. Mantap ya. Nah, Mbak El sama Mbak Rini, kalau misalnya ngomongin Ramadan pasti nggak jauh-jauh dari mitos atau mungkin kayak kebiasaan gitu ya yang di masyarakat gitu, yang mungkin ada hal yang perlu kita luruskan ya kan. Betul. Mungkin banyak banget, tapi aku sudah merangkum nih beberapa mitos yang nanti bisa dibantu luruskan nih sama Mbak El dan Mbak Ria. Dan kasih tahu buat Frenzy semua apa sih harusnya atau benernya gimana gitu. Yang pertama, mitos yang aku tahu nih ya, katanya kalau sahur itu tuh cukup minum teh manis aja biar nggak lemes. Nah, kalau menurut Mbak Ri dulu nih gimana nih? Wah, itu mitos ya, Frenzy, salah ya. Kenapa tuh? Iya, jadi justru kalau pas sahur kita itu kan prime time yang diberikan Allah buat kita gitu ya, buat tubuh kita untuk memberikan makanan-makanan yang bergizi seimbang gitu ya. Kalau sahurnya cuma pakai teh manis aja, itu malah justru bikin lemes. Kenapa tuh? Kenapa? Karena teh itu kan mengandung zat diuretik ya. Nah, zat diuretik itu adalah zat yang dia itu membuat kita gampang buang air kecil, Mbak. Jadi pipis terus gitu ya. Jadi malah justru mengakibatkan yang namanya dehidrasi gitu. Walaupun memang teh manis ya pada awalnya kita minum karena itu manis gula, jadi kita kenyang gitu ya. Jadi kita kenyang, oke. Tapi sementara aja gitu. Tapi kalau kita puasa kan seharian ya, butuh energi yang cukup gitu ya untuk dari puasa dari subuh sampai maghrib. 14 jam kalau Indonesia kira-kira ya. Itu kan lama banget ya. Jadi tubuh itu benar-benar butuh gizi yang sangat seimbang ya, dari protein, karbohidrat kompleks, serat gitu ya. Nah, apalagi kalau biar tubuh itu biar nggak lemes ya waktu puasa, itu kita perbanyak juga makan serat. Karena serat akan lebih membuat diri kita itu kenyang lebih lama gitu. Gitu ternyata Frenzy ya. Kalau dari Mbak El ada tambahan nggak nih? Ya, sebenarnya sih ada juga sih orang-orang yang
kita kadang-kadang ya, apalagi kalau menjelang akhir-akhir sahur itu, akhir-akhir puasa tuh males Oh sahur. iya benar. Sehingga kemudian, Kayak aku udahlah, juga sih gitu sih ya. minum air putih aja Heeh, deh, ya benar udah benar deh, benar minum banget. teh aja deh, kuat kok sampai Iya. sore gitu ya. Karena udah biasa juga Karena kali udah puasa biasa gitu. gitu ya. Sebenarnya sih iya, kalau cuman sekedar Hmm. kuat sih iya kuat. Cuman kan sebenarnya yang namanya puasa itu tidak sekedar kuat sampai akhir. Justru ketika puasa itu kan kita diminta sama Allah melakukan aktivitas amal yang lebih banyak, ya kan? Iya, iya, Jangan iya. sampai nih, Frenzy ya, kita puasa tapi kerja jadi ngantuk, lemes, atau Males. jadi malas. Kita sholat zuhur harusnya semangat, tapi karena kurang energi, jadi kemudian jadi agak malas. Atau mungkin lola. Lola. Oh iya. Loadingnya Loadingnya lama. lama. Karena kan untuk proses berpikir itu sebenarnya kita tidak hanya butuh kalori, hanya butuh energi, tapi kita butuh zat gizi lainnya untuk proses otak itu untuk mencerna. Betul. Jadi kalau misalnya sampai kuat mah ya bisa aja tidur seharian, lemes, bengong seharian, nonton seharian bisa aja. Tapi kan output puasa itu kita diminta juga untuk memperbanyak ibadah, kita juga diminta untuk memperbanyak amal sholih, kita juga diminta untuk banyak melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan bersama dengan masyarakat. Nah, kita juga diminta untuk memperbanyak belajar, ilmu, menambah ilmu. Nah, itu semua butuh asupan gizi yang lengkap untuk kerja-kerja otak kita supaya tokcer, tetap canggih, walaupun di bulan puasa wajah tetap sumringah, tetap berseri-seri, ketemu orang tuh nggak bete gitu kan, seperti itu. Itu Jadi, sih Mbak Suci. Oke, berarti kita kalau puasa ya sebaiknya memang harus makanannya yang bergizi seimbang ya. Nggak cuman apa ya teh manis, yang penting gula. Kita dapat kalori biar ada tenaga, tapi harus lengkap kayak tadi Betul, Mbak karena kan Fitri output bilang. puasa itu memperbanyak amal ibadah, meningkatkan kualitas amal, kemudian kita juga diminta untuk menambah ilmu, diminta untuk tilawah lebih banyak. Nah, ini kan butuh asupan gizi yang lengkap. Betul. Nah, kalau tadi ngomong kalau misalnya minum teh manis itu biar nggak lemes ya, tapi ternyata kan malah jadi kuat sih kuat, tapi mungkin bisa seharian wah tidur terus gitu. Iya. Nah, terus ada lagi mitosnya nih, katanya kalau minum kopi saat sahur itu bikin gak gampang ngantuk. Nah, kalau ini gimana nih? Minum kopi saat sahur biar gak gampang ngantuk. Tadi katanya kalau minum teh nanti tetap bisa jadi lemes ya, tapi ya udah biar nggak ngantuk ya minum kopi lah ganti gitu, yang penting kopi manis. Nah ini gimana nih kalau Mbak Ri sama Mbak El melihat mitos seperti ini nih? Bari dulu apa aku dulu nih? Siapa dulu deh? Boleh deh aku dulu ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya sama aja ya, teh sama kopi, sama yang aku sampaikan sebelumnya ya, Frenzy. Teh dan kopi itulah sama-sama minuman yang mengandung zat diuretik. Gitu. Jadi bikin pipis juga ya, Iya, pengen jadi pipis bikin terus pipis ya. terus, pengen pipis terus gitu ya. Pengen pipis Iya. terus gitu. Nah, jadinya kalau misalnya itu diminum waktu pada sahur gitu ya, itu akan membuat tubuh kita tuh juga lemes nantinya gitu. Dan selain kopi itu kan sifatnya sebenarnya asam ya. Nah, ini hati-hati sama Frenzy yang punya asam lambung juga. Kayak saya. Walaupun Udah misalnya gitu habis dong ya. iya, walaupun habis bangun tidur gitu ya, minumnya kopi, wah langsung seger gitu ya, langsung bisa masak misalnya untuk keluarga gitu. Tapi ya hati-hati itu tadi, ada zat diuretiknya, kopi dan juga asam ya sifatnya. Jadi harus hati-hati nih Frenzy gitu. Iya, betul sih. Saya termasuk penyuka kopi ini ya. Iya, Cuman langsung ya dengan penyuka kopinya ya. sebenarnya benar bahwa iya, saya juga merasakan kalau minum kopi memang cenghar kata orang Sunda mah gitu ya. Cenghar teh melek gitu, gas gitu. Tapi memang harus hati-hati. Kadang ada juga beberapa orang yang kalau minum kopi justru deg-degan. Oh iya. Ya karena kan dia kopi ini memang membuat aliran darah lebih cepat. Jadi kemudian beberapa orang justru deg-degan. Cuman kalau misalnya nggak bikin ngantuk ya emang benar nggak bikin ngantuk. Cuman masalahnya ada efek-efek di kopi juga yang kemudian perlu kita perhatikan. Nah, buat Bapak Ibu, teman-teman ya
yang emang kudu ngopi kayak saya ini ya. Makanya pertama nih ya, tolong tetap makanan gizi seimbang tetap harus dipenuhi ya. Terus yang kedua, kalau saya sih boleh memberikan saran, minum kopinya jangan di akhir-akhir. Kapan tuh? Ya, Kapan harusnya nih? justru kalau kan kita kalau misalnya sahur nih ya, jangan 5 menit sebelum Apa sih namanya beduk sebelum ini apa imsak, gitu. atau 10 menit sebelum imsak. Nah, justru kalau bisa rentang sahurnya agak diperpanjang supaya ada jeda ya, seperti itu antara itu semua. Atau ya kalau saya sih lebih menyarankan nggak usah minum kopi. Itu Tapi lebih baik, ya. tapi memang ada Kalau beberapa yang orang yang sulit belum juga afdol nyandu ya. karena Iya, udah terlanjur nyandu ya. nyandu kan. Kalau nggak minum kopi itu pusing, Mbak Eli. Itu adalah yang begitu. Jadi kopi itu kudu wajib harus ada. Maka diatur jaraknya, jangan mendekati pas puasa banget karena benar tadi gitu. Terus selanjutnya kalau ngopi berarti tolong ditambah jumlah minum air putihnya. Karena Gitu. tadi kan karena Iya. kopi itu kan diuretik Diuretik, ya. betul. Jadi kemudian kita pengen pipis. Emang benar kalau habis minum kopi itu pengen pipis. Sementara kalau hari biasa mah ya udah Kita bisa tinggal minum kapan minum. aja Tapi kan gitu ini ya. enggak ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau puasa itu tetap loh kebutuhan sehari tetap 8 gelas. Iya, Nah, betul ya. tidak kalau kemudian kita minum kopi nambah. Nambah air putihnya Jadi ya. jadi ini diatur. Makanya kalau bagi yang mohon maaf seperti saya ini yang memang penyuka kopi, rentang sahurnya diperkirakan sehingga nggak mepet banget ngopinya, sempat juga minum air putih yang diperbanyak sehingga tadi tidak dehidrasi. Betul. Tapi kalau sahur kopi doang saya sih No. ayolah ya Jangan output referensi lah. Iya. Kopi doang. masalahnya ini loh ya yang Sayangi mungkin perlu lambungmu. ini juga yang perlu kita ingat, Ramadan ini kan outputnya nggak cuma sekedar kuat puasanya, tapi menambah amal ibadahnya ini yang juga perlu kita perhatikan. Jadi Seperti sayang banget Ramadan yang cuma sebulan kita sia-siakan dengan ibaratnya maaf ya kayak kopi kan kita bisa menikmati 11 bulan yang lainnya ya. Jadi mungkin kalau lagi Ramadan kopinya bisa dikurangin kali ya biar kita menjaga kesehatan kita supaya ibadahnya juga lebih optimal. Ya nggak sih? Iya betul. Ya. Ini jadi setengah mitos setengah fakta ya Iya. tadi. Jadi kopi bener bikin nggak ngantuk. Emang iya, Tapi betul. setengahnya harus dengan catatan ya. Ada ya. SK berlaku ya. Betul. Ada manajemen yang harus diberlakukan sehingga tetap bisa memperhatikan tadi kondisi lambung, kemudian dehidrasi apa enggak. Jadi kecukupan air putih itu tetap harus diperhatikan seperti itu. Seru banget ya. Baru minuman aja udah keren banget, lama gitu maksudnya pembahasan kita gitu. Nah, sekarang aku mau bahas nih yang kayaknya kalau buka puasa tuh nggak afdol kalau nggak makan gorengan. Nggak Frenzy. Aduh, siapa ya? Buat Siapa buka ya? puasa itu wajib, Pak. Tapi Kalau di sini sebentar saya mau nanya, kalau Mbak Suci gorengan apa itu? aku sukanya bala-bala, bakwan. Sama. Kalau ini Tempe mendoan. Itu juga suka sih ya. Nah, kalau mitosnya makan puasa nih, buka puasa pakai gorengan itu bikin cepet kenyang dan enak di perut dan lidah kita. Gimana nih kalau menurut Mbak El dan Mbak Ri nih? Ya, Mbak El dulu deh. Aku dulu. Ya, Oke, boleh. ya. Jujur sih ya, memang apalagi di Indonesia ya, enggak lengkap, enggak afdol yang namanya buka puasa kalau enggak gorengan. Kayaknya gitu ya. Betul, Ya, betul. dari yang namanya bakwan, kroket, tempe mendoan, tahu isi, dan lain-lain ya. Aduh, nanti jadi bikin teman-teman langsung, itu puasa-puasa malah diajak mikirin begitu. Oke, secara lidah memang seperti itu. Cuman teman-teman ya, teman-teman Frenzy, ini kita perlu mengingat ya, ketika kemudian kita berpuasa tuh kan perut kita kosong ya, lama banget kosong. Sebenarnya kita butuh makanan yang langsung bisa cepat diserap oleh tubuh.
Ya, Iya. makanya kalau Rasulullah kan merekomendasikan kurma, karena di dalam kurma itu kan memang ada sukrosa yang dia sifatnya itu sederhana, yang kalau kemudian kita makan bahkan di mulut pun sudah ada enzim yang kemudian bisa menyerap sehingga menggantikan energi yang tadi memang hilang. Nah, sementara kalau gorengan ini kan dia banyaknya lemak. Kalaupun ada karbohidrat kompleks. Sehingga pencernaannya lama, panjang. Ya dia nunggu dulu ada prosesnya. Sehingga kemudian ini bagi tubuh sebenarnya terlalu berat, kerja berat. Kalau kemudian gorengan. Terus bagi teman-teman yang mohon maaf punya asam lambung yang agak tinggi gitu ya, ketika kemudian kita justru perut kosong makan gorengan, makan begah. Tahu begah nggak sih? Kayak apa sih, kayak kembung. Nggak enak apa gitu Nggak sih? enak perutnya perut ya. tuh jadi agak begah begitu. Sehingga ini perlu di-manage ya. Oke, kalau misalnya mau gorengan boleh, tapi timingnya pas kapan. Jangan begitu. Allahu Akbar begitu. Langsung gorengan. Terus Tonjol. yang langsung menarik kasihan lambungnya seperti itu. Kok Mbak Ri gimana? Iya, bener banget ya. Jadi kata Mbak El, bener. Kalau misalnya kita buka puasa, itu ya pakai gorengan langsung, ya itu tadi perut kita akan ngerasa nggak enak gitu ya. Harusnya memang waktu buka puasa itu kita dahulukan dengan yang apa? Manis-manis ya. Kolak. Sebentar. Nanti perlu kita bahas sih kayaknya kolak ini ya. Definisi manisnya. Oke, baik. Gimana Oke, nih, jadi perlu yang manis-manis kenapa? Tapi ini ada ini ya catatannya Ada lagi, disclaimer-nya. ada disclaimer. Ini perlu yang manis-manis, tapi baiknya tuh tadi bener kurma gitu ya. Kurma atau juga ditambah dengan semangka gitu ya contohnya. Semangka, seger kayaknya ya, buka seger. puasa. Lagi sekarang kita musim panas nih ya, Iya. mulai musim panas gitu. Melon bisa, melon. Melon bisa, tapi kurma dan semangka itu perpaduan yang top tier banget. Karena dari kurma itu ya kita dapat gulanya gitu ya, dan juga kita dapat seratnya. Kurma tuh tinggi serat, Mbak. Tinggi serat. Iya, jadi tidak mengakibatkan lonjakan gula darah itu langsung Terlalu tinggi gitu. Dan juga dengan semangka itu buah yang bisa mengembalikan dehidrasi kita setelah seharian Ya karena puasa. kandungan airnya tinggi ya, betul. Buah yang banyak kandungan air. Iya, jadi baiknya tuh kita memanage menu buka puasa kita lah gitu. Jangan langsung gorengan gitu. Selain juga semangka itu kaliumnya tinggi ya bagi bapak-bapak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman yang darah tinggi apa tuh? Darah tinggi ya, yang darah tinggi, tensinya agak tinggi. Nah, ini bisa mengatur sehingga kemudian mengimbangi antara jumlah natrium. Kalau darah tinggi itu karena natrium tinggi kan. Nah, kalium ini bisa mengimbangi proses itu. Jadi bisa jangan sampai di bulan puasa jadi darah tingginya naik begitu. Seperti itu. Niatnya ibadah optimal nanti buat itikaf ya, 10 hari terakhir udah tepar duluan gara-gara kita nggak bisa manage makanan dengan baik ya. Tapi Mbak Suci ini berkaitan dengan tadi yang manis-manis, tapi nggak semua manis loh ya. Ya walaupun tadi dengan catatan nih ya, harus dibahas nih gimana. Kalau es buah kan banyak manis serat. ya. Dan Nah, itu ya. Jadi manis di sini kalau bisa memang dari real food ya, artinya manis dari buah. Es buah kan manis dari it's okay, no problem. Es buah. Masalahnya gitu loh. Masalahnya di es buah itu ada banyak temennya. Ada susu manisnya, ada sirupnya. Nah, bukan cuma susu, mungkin es krim kan bukan susu ya. Iya, nah justru ini yang kemudian menjadikan lonjakan dari gula darah gitu. Jadi manis di sini kalau bisa memang dari kurma itu recommended banget ya. Yang kedua dari buah-buah segar yang tadi mengandung kandungan airnya tinggi begitu. Jangan buah gimana kalau durian? Kayaknya yang punya another darah tinggi level juga ya. langsung naik kolesterol. Gitu kan. Nah, kenapa? Karena hari ini kan gitu ya kalau mohon maaf ada kayak iklan gitu, berbukalah dengan yang manis. Nah,
hati-hati ya, nggak semua Iya, manis ya. iya. ada Catatan catatan-catatannya khusus. gitu, Oke. seperti itu. Mm-mm. Baik ya, nanti kita akan bahas detailnya di tips buka dan sahur yang baik, gimana sih milih menunya. Kita masih ngobrolin mitos dulu nih. Oke. Nah, kalau tadi buka lewat deh, aku lupa mau ngomong. Kalau sahur katanya biar kenyangnya lebih lama, maka sahurnya yang banyak. Bener nggak sih kalau ini? Jadi biar kita tahan puasa nih ya selama 14 jam kalau waktu Indonesia ya. Jadi makan sahurnya yang banyak, mungkin sepiring yang full gitu ya. Katanya biar kenyang lebih lama. Ini bener nggak sih kalau kayak gini, Mbak El dan Mbak Ari? Gimana, Mari? Aku dulu Iya, atau iya. aku dulu nih? Mbak Eli dulu nih, Mbak Eli. Oke, baik. Jadi eh Jadi yang perlu kita perhatikan bukan soal banyak atau sedikitnya. Yang perlu kita perhatikan, Frenzy ya, kita tetap harus menghitung kebutuhan gizi kita di bulan Ramadan pada saat buka dan sahur. Ini tetap harus diperhatikan ya. Ada kecukupan gizi harian yang harus kita perhatikan. Tentu kemudian kecukupan gizi ini menyangkut berkaitan dengan karbo, kalori ya, kemudian yang kedua juga protein, kemudian juga serat, vitamin, mineral, harus kita manage begitu berkaitan dengan sahur dan buka. Itu yang pertama. Jadi jangan diperbanyak di sahur sampai kemudian jadi kelebihan gizi, puasa nambah berat badan kan begitu ya. Takut lapar, nasinya diperbanyak, tetap perlu diperhatikan kecukupan gizi harian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, takut lapar nih. Makanya kemudian ketika sahur, ini jadi masuk tips sahur dong. Nanti ya. Nanti ditahan dulu. Oh, ditahan dulu. Oke, baik. Nanti ada di tips sahur ya, gimana kemudian sahur ini bisa mempertahankan supaya bukan nggak lapar dan memang harus menahan lapar, artinya emang lapar, emang iya gitu. Lebih apa sih, Kuat bisa dalam menjalani Nah, itu tetap optimal menjalani aktivitas selama jadi bulan Ramadan di siang harinya. Bukan terus banyak, tapi tetap perhatikan komposisi, keberagaman, kecukupan gizi ketika sahur. Jadi kalau terlalu banyak dia nanti sholat subuhnya jadi ngantuk, bablas gitu ya. Jadi ibadah-ibadah yang harusnya bisa kita kejar ketika di subuh hari lewat, kan seperti itu. Justru nanti begitu, jadi malah lemes badan. Ketika kita sahur terus ngantuk, tidur ya pada sahur, bangun-bangun malah lemes, sebenarnya begitu. Itu menurut aku. Gimana, Mari? Nah, jadi intinya saat sahur itu ya, kita harus memperhatikan yang namanya komposisi juga, Frenzy. Komposisi makanan kita. Gitu. Jadi harus lengkap nih. Ada karbohidratnya, misalnya pakai nasi gitu ya. Terus ada proteinnya, misalnya pakai ayam atau pakai ikan gitu ya. Dan jangan lupa ada seratnya. Nah, serat ini bisa dari sayur atau buah gitu ya. Misalnya pakai tumis kangkung gitu ya. Ngantuk dong. Oh iya. Tumis kangkungnya. Katanya. Ini mitos juga nih. Mitos ya, mitos. Oke, nanti kita bahas di sesi yang lain ya. Nah, terus juga harus ada dari buah seratnya gitu. Jadi lengkap dalam satu piring makanan kita. Nah, itu akan membuat kita kenyang lebih lama daripada kita banyak-banyakin makan tapi misalnya makannya cuma nasi sama apa misalnya? Ayam goreng doang. Mie itu mie goreng sama nasi udah. Iya. Karena harus ini nih hati-hati nih. sahur favorit sahur itu rata-rata mie goreng. Iya betul. Harus hati-hati nih, harus Karena hati-hati. praktis ya Mbak. Cuman memang ini Mbak Suci ya, berarti mungkin apa di lain sesi kita bisa bahas, berarti sebenarnya perlu manajemen bagi ibu terutama ya, manajemen menyiapkan sahur. Boleh nih. Atau mungkin nanti Frenzy bisa akses informasinya di Instagramnya apa tadi? Kadarzi ya, keluarga sadar gizi. Iya, betul. Nanti Frenzy, terutama ibu-ibu ya, yang bingung nih bikin menu sahur ya, mungkin bisa pantengin Instagramnya keluarga sadar gizi untuk dapat tips-tips mengelola. Biar nggak ribet, kemudian juga nggak butuh waktu banyak, sahur tapi praktis ya. Tapi kandungan gizinya tetap lengkap. Betul.
Baik. Kita berarti kalau sahur tuh tetap harus ngikutin kaidahnya Kemenkes ya, yang isi piringku itu ya, Iya. Kementerian betul, Kesehatan. betul. Isi piringku dari Kementerian Kesehatan, Frenzy. Yang belum tahu bisa browsing atau cek di Instagramnya Kadarzi. Ya, keluarga betul. Sadarzi. Iya, betul. Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin makan sahur yang banyak, terus ini kalau misalnya orang tuh ya ada yang bilang nih, kalau nggak lapar atau haus ya udah nggak usah minum air putih pas lagi sahur gitu. Hmm. Karena takut, ada juga mitosnya katanya kalau kebanyakan minum air putih pas sahur jadi Kembung ya. kembung terus pengen pipis terus juga Oh. pas habis Betul, subuhnya. betul, Jadi betul, gimana betul. tuh kalau misalnya bener daripada nanti habis subuh, kadang tuh ya kayak saya sendiri gitu. Habis subuh tuh suka bolak-balik ke kamar mandi terus nih kalau puasa. Jadi kayaknya mending kurangin minum pas sahur. Nah, ini sebenarnya gimana sih kalau kayak gini tuh, Mbak? Jadi mitos atau fakta? Mbak Ri dulu. Oh Itu iya. fakta nih. Jadi mitos banget ya. Oh, itu Aduh, mitos Frenzy, ya. aduh Frenzy, jangan sampai mengurangi minum air putihnya, apalagi waktu puasa ya. Karena hidrasi itu penting banget ya. Status hidrasi kita, tubuh kita itu waktu puasa itu kan rendah ya sebenarnya Iya. gitu, karena kita nggak banyak waktu makan atau waktu minumnya, Minum, paling terbatas hanya ya. sahur sama buka aja. Nah, Iya. justru ketika puasa itu kita harus memanage cara kita untuk minum air. Ada Kayak manajemennya ya, cara minum Iya, air juga. Gimana iya. nih? Jadi waktu sahur gitu ya, waktu sahur itu sekitar 2 gelas. 2 gelas. Jadi ada ini nih Kita kaidah. kan sehari itu 8 ya. Iya, Nah, betul. jadi gimana tuh manajemen airnya? Kan Manajemen 8 gelas minum ya minimal ya, Frenzy semuanya itu harus tetap dipenuhi waktu puasa, nggak berkurang juga gitu ya. Jadi 2-4-2, ini kayak formasi bola ya. Iya. 2-4-2. Nggak ada yang bola Oh, nggak 8 ada. orang. Oh, 11 iya. orang. Iya, nggak main bola sebenarnya. 2-nya tuh pas kapan? 4-nya Ya, kapan? 2-nya itu waktu setelah sahur Heeh. gitu ya, waktu sahur Waktu gitu ya. sahur. Terus 4-nya itu ketika setelah berbuka gitu ya. Terus 2-nya lagi itu ketika sebelum sahur, waktu sebelum sahur gitu. Jadi tetap tuh sehari itu dapat 8 gelas gitu. Jadi penting banget ya air ya. Frenzy jangan lupa gitu. Mbak Ri, kan harus 2-4-2 atau misalnya nih ya. Tadi kan ada 2-4-2, misalnya 2-nya sebelum tidur atau itu, atau memang kudu 2-4-2. Oh enggak harus. Itu ya. tips aja Tips sebenarnya. ya. Biar gimana sih minum 8 gelas gitu kan banyak ya Iya. sebenarnya. Jangan dirapel juga kali Mbak El habis buka karena saking hausnya sehari minum 4 gelas langsung. Overnya langsung Iya. Artinya memang disesuaikan dengan aktivitas teman-teman, tetapi memang kalau bisa memang merata lah ya. Jangan sampai kemudian pas sahur karena ini 4 gelas begitu. Kecuali memang mohon maaf ya, mungkin pas bangunnya karena qiyamul lail dulu dan sebagainya, memang bangun 2:30 atau bangun jam 2. Maka rentang waktu minum masih panjang ya. Jadi bisa diatur pas bangun tidur, kan memang bagus bangun tidur kita minum air putih ya segelas. Kemudian mungkin bagi yang salat tahajud, kemudian salat tahajud dulu, habis itu kemudian minum lagi sebelum masak buat ibu-ibu dan sebagainya. Terakhir pas minum setelah makan sahur misalnya, seperti itu. Bahwa kemudian efeknya pipis bagus aja, jangan takut pipis. Kenapa sih kita takut pipis? Soalnya kadang tuh orang males ya, Mbak ya, bolak-balik ke kamar mandi gitu loh. Iya. Itu 3 kali loh Mbak. Dari rentang habis sholat subuh sampai siap-siap ke tempat kerja gitu lah ya. Jam 7 itu bolak-balik tuh kayaknya mager banget ya. Tapi ini nanti tergantung mindset ya. Kalau kita menganggap itu sebagai sebuah ngerepotin begitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa ini jadi ngomongin pipis nih, gimana ini? Nggak apa-apa. Sedikit spill aja Mbak. Kita curhat mah biasanya kemana-mana nggak sih? Iya. Jadi kadang karena kita merasa itu sebagai sebuah beban, jadi kemudian malas yang muncul. Tapi ketika kita tahu bahwa
ketika kita pipis itu kita membuang racun-racun dan Hmm. sebagainya. Jadi ketika misalnya begitu ya kita sih bahagia-bahagia aja bisa pipis. Ini mindset yang harus Detox tubuh kemudian kita juga ya sebenarnya justru ya. ya oke-oke aja, nggak ada masalah ya pipis aja. Jadi jangan sampai kemudian karena mager, males pipis, kemudian kita mengurangi air minum Itu atau juga malah tidak benar ya. menahan. Nah, ini Jadi penyakit. jadi penyakit kan seperti itu. Nah, ini perlu kita pahami. Betul. Bahwa ternyata proses pipis itu salah satu proses yang baik buat tubuh. Itu kan membuang racun, detox dan sebagainya. Iya. Seperti itu. Atau mungkin bisa nih Frenzy membantu biar minum air putihnya bisa 8 gelas sehari gitu ya, bikin alarm. Ada Bikin alarm, ya. iya, Alarm minum. betul. Oh, Soalnya iya. kadang kalau nggak diingetin juga lupa nggak sih Mbak, gitu kan. Iya, betul. Jadi itu bisa membantu banget Frenzy buat ingetin minum ya. Apalagi kalau misalnya, mohon maaf kadang-kadang bisa jadi kita di tempat-tempat yang memang tidak panas. Rumahnya Iya. ber-AC bisa jadi kan nggak kerasa haus ya. Biasanya gitu sih. Gitu. Tempat dingin jadi nggak pengen minum Iya. gitu. Pengennya justru bukan minum air putih tapi minum yang berasa dan berwarna. Nah, ini kan jadi ini. Ini kita juga kadang mungkin perlu ngegosipin juga ya berkaitan dengan minum di sini minum air putih kan ya. Air putih Iya dong. Nah, karena kalau di puasa itu banyak minum, tapi minumnya 8 gelas itu air putih Air ya? air putih. Bukan air Air es buah, Air- bukan air teh gitu ya. Iya, karena justru kalau yang kita lihat puasa sih pada banyak minum ketika buka, tapi itu tadi berwarna dan Berasa. berasa begitu. Apalagi kan berpengawet ya. apalagi berwarna dan perasa yang dia memang produk apa itu namanya beli ya atau apa sih namanya yang tadi yang ada pengawetnya, yang ada ininya, nah itu juga harus hati-hati. Food Ultra proses proses. ya. Iya, mau ngobrol. Proses food ya. Nah. Food yang lagi happening sekarang ya, harus waspada ya katanya. Iya. Makanan yang terlalu banyak di makanan dan minuman ya. Iya, nggak makanan cuma dan ya. minuman betul. Karena sekarang banyak sekali minuman yang Iya. berkemasan. Nah, iya jadi justru fenomenanya ketika puasa itu banyak memang haus, tapi kemudian banyak dari kita kemudian makan dan minum yang tidak air putih justru. Iya. Ya, sok coba ingat-ingat deh kalau kemudian kita lagi buka puasa. Yang kita ambil justru yang berwarna dan perasa gitu kan. Nah, ada ya kan? Air putihnya justru malah paling cuman segelas abis makan besar gitu kan, cuma segelas doang. Habis itu pergi tarawih. Ibadah tarawih haus, bukan air putih juga yang diminum, tetapi yang berasa dan berwarna, yang kemasan. Aduh, itu bahaya ya. Nah, seperti itu kan. Jadi ini memang harus benar. Saya sepakat kalau sampai untuk mengingatkan pakai alarm boleh deh. Karena penting banget memenuhi 8 gelas per hari. Air putih ya? Air putih ya, Frenzy ya. Air bening apa air putih? Kita kayaknya Biasa air putih ya. air minum. Iya. Nah, yang terakhir nih, mitos yang ada di masyarakat. Katanya tidur seharian saat puasa itu bikin energi kita tersimpan nih. Maksudnya biar nggak cepet lemes gitu. Biar tetap kuat puasanya. Ini kalau dari Mbak El, kira-kira gimana nih Mbak El? Iya. Secara gampang kayaknya bener, kayaknya bener kan, Ya, seperti kan itu. daripada Berdiam lemes diri itu menyimpan ya. energi. Gitu ya. Iya. Tapi Frenzy, ini yang perlu kita ingat bahwa justru kita perlu stimulan ya. Ketika kita beraktivitas, justru mengaktifkan metabolisme tubuh di dalam tubuh kita ya, sehingga kemudian tubuh akan membuat sebuah proses metabolisme yang menghasilkan energi. Justru ketika kita terus bergerak, beraktivitas, di situ kemudian terjadi proses-proses metabolisme tubuh yang menghasilkan energi. Coba pernah nggak kalau kita tidur siang nggak lama, bangun-bangun malah lemes kan? Iya, capek. Lemes gitu capek kan, habis seperti olahraga itu. malah. Ya. Padahal itu tidur kok bangun-bangun lemes. Kenapa? Karena justru metabolisme kita turun banget, rendah banget. Jadi nggak ada energi yang justru
hasilkan. Seperti itu. Gimana Mbak Ri? Iya, jadi kalau puasa itu malah justru memang harus kita rutinkan ya yang namanya olahraga. Tetep loh kalau tetap puasa. olahraga ya. Iya, Kan harus tetap capek keringetan. Capek Olahraga ringan sih. mungkin tapi ya. Nah, ini olahraga ringan karena itu kalau puasa kan kita cenderung defisit kalori ya karena Iya. waktu makan kita kan hanya pas sahur sama pas buka. Nah, itu nanti hati-hati nih Frenzy, bisa kita di dalam tubuh kita itu massa otot kita menurun gitu. Nah, untuk menjaga supaya massa otot kita tidak menurun gitu, tetap bugar setelah Ramadan nanti gitu ya, itu dengan olahraga. Nah, olahraganya benar tadi kata Mbak El, olahraganya olahraga ringan aja karena memang status hidrasi kita, tubuh kita dan juga energi level kita waktu puasa kan nggak sehebat seperti itu. waktu kita nggak puasa kan. Beda gitu. level ya sama Iya, ketika tapi di luar bulan Ramadan. tapi ya. tetap tuh aktivitas fisik itu penting untuk melatih otot kita. Nah justru penting banget juga ya buat orang-orang yang ingin misalnya turun berat badan gitu ya. Justru waktu puasa kalau misalnya kita olahraga ringan itu akan membantu penyusutan lemak kita dan juga menaikkan massa otot kita gitu. Mungkin nih sambil kasih contoh kira-kira olahraga ringan seperti apa sih Mbak? Nah, misalnya nih kalau paling memungkinkan sebenarnya untuk waktunya, waktu olahraganya itu dikembalikan lagi ke waktu frenzy semuanya ya. Kan misalnya ada sore nih yang masih kerja atau misalnya malam itu masih kerja. Nah, tapi kalau di sini aku mau kasih contoh yang misalnya sebelum buka aja ya. Sebelum buka. Iya, Betul, iya. betul. Sebelum buka. Jadi kalau sebelum buka tuh kan nanti misalnya kita udah capek, langsung Allahu Akbar buka gitu kan ya. Jadi kita tubuh Tapi kita mandi ini dulu mendapatkan kali ya, mandi dulu kali ya biar seger ya. Itu mah masing-masing lah ya. masing lah ya. Cuma mungkin kita pengen tahu nih, barangkali Francis pengen tahu olahraga ringan seperti apa sih yang Iya. bisa kita lakukan di bulan Ramadan ya. Iya, misalnya nih jalan kaki. Jalan kaki. Sebelum kita berbuka. Itu juga termasuk olahraga ringan ya. Tapi bukan ngabuburit nyari takjil ya, bukan ya, beda ya. Tapi bisa loh, tapi bisa disambi gitu ya. Tapi bukanya tetap mindful ya, tetap nih jaga tadi gorengan, jaga nih es buah gitu ya. Tapi tetap dalam rangka cari takjil nggak apa-apa gitu. Itu salah satunya. Salah satunya. Atau mungkin kita bisa lihat di YouTube ya, kita senam dikit. Nah, itu juga termasuk olahraga ringan gitu. Workout ringan lah ya, yang mungkin durasinya juga nggak lama. ya. 15 menit aja cukup Frenzy. Yang penting kita konsisten setiap hari. Nah, itu nanti pasca Ramadan tuh berat badan bisa turun, badan bagus, ya kan? Iya. Tapi yang penting kita turunnya juga memang nggak instan gitu ya. Maksudnya dalam arti kita bisa menjaga massa otot kita ya. Betul. Jadi turun tuh biar lemaknya saja yang terkumpul. Jangan turun berat badan targetnya langsung 10 kilo dalam sebulan. Wah, itu nggak sehat banget buat metabolisme tubuh ya. Mbak El dan Mbak Ri, sekarang kita mau bahas nih tentang kebiasaan tidak baik yang sering banget kita lakukan. Mungkin aku pribadi juga ya, selama di bulan Ramadan. Nah, mungkin Frenzy juga pernah ngalamin nih. Yang pertama buat Mbak Ri dulu. Kebiasaan yang balas dendam. Makan yang berlebihan, saking ininya ya, saat buka puasa ya, saat buka puasa. Ini gimana nih solusi mengatasi kebiasaan tidak baik ini? Iya, jadi paham banget ya Frenzy ya, setelah kita seharian nggak makan dan minum gitu ya, terus Allah Akbar, itu pengen langsung semua makanan dimasukin gitu ya ke dalam perut gitu ya. Tapi justru kebiasaan inilah gitu ya yang akan menimbulkan nanti asam lambung bisa naik gitu ya, menimbulkan hal-hal yang nggak enak gitu di tubuh gitu. Dan juga sebenarnya kalau misalnya balas dendam gitu ya, langsung makan yang banyak gitu ya, itu kan juga kasihan ya, pencernaan kita teh kaget gitu. Kaget gitu ya, setelah seharian nggak makan dan minum, nggak diisi, kosong, tiba-tiba diisinya langsung banyak gitu kan. Nah, itu akan membuat pencernaan kita bekerja lebih ekstra. Jadi sama aja gitu loh, bukan mengistirahatkan pencernaan. Nah, makanya tadi ya sebenarnya juga sudah dibahas ya sebelumnya ya. Jadi setelah kita berbuka puasa, itu baiknya kita mencari sumber makanan dengan gula yang sederhana. Kandungan gula yang sederhana. Maaf ya. Kalau kandungan gula sederhana, makan gula pasir nanti ya, jangan ya. Nah, dengan makanan yang kandungan gulanya sederhana gitu ya. Dan dari real food tadi Mbak El bilang ya, seperti kurma. Ya, kurma, kemudian kita bisa minum air putih
Kemudian kita bisa tambahkan juga misalnya tadi semangka gitu ya. Itu dulu. Nah, tahan dulu. Memang ya puasa ini memang harus menahan hawa nafsu Iya, ya, iya. termasuk Pada ketika saat berbuka. Betul. Betul. Nggak hanya pas puasa aja. Nah, setelah tadi makan kurma, minum air putih, makan semangka, itu seger banget. Sebenarnya udah seger banget loh di dalam tubuh. Cuman kadang memang kan kita manusia, belum cukup gitu Iya. kan ya, gitu. Nah, terus dilanjutkan dengan sholat maghrib misalnya, kemudian setelah sholat maghrib baru makan yang utama gitu. Dan makan utamanya tetap harus memperhatikan kaidah isi piringku tadi ya, harus lengkap gizinya gitu. Oke. Oh gitu, Frenzy ya. Jadi kita mulai sekarang hilangkan atau kurangi perlahan-lahan ya dulu. kebiasaan balas dendam saat buka puasa. Tapi ini kadang-kadang gini loh Mbak Suci ya, ini karena ada istilah lapar mata. Jadi ketika pas mau menjelang puasa gitu kan, lihat tuh jajanan tajil, segalanya pengen. Iya, Jadi akhirnya di bulan lain nggak ada ya, ada bulan puasa. Jadi Iya, ya yang pengen ramainya pas lagi bulan ini, puasa. pengen itu. Jadi di meja itu udah tersedia begitu banyak makanan begitu. Makanya salah satu poin untuk memanagenya mungkin kita harus membiasakan juga agar tidak semuanya kita hidangkan. Ya tadi. Jadi memang makna puasa ini harus kita pahami dengan benar, bukan hanya ketika menahan hawa nafsu kita di siang hari ya, tetapi juga pada saat berbuka kita menahan karena tidak segalanya pengen, akhirnya ya segalanya pengen dicoba karena udah dibeli kan. Tadi beli kolak, centik manis, kemudian gorengan, mie glosor dan sebagainya. Tapi menarik juga loh Bu, karena mungkin kita tuh balas dendam karena memang kita melihat banyak makanan tersedia ya. Nah, makanya ini perlu kerjasama dengan seluruh anggota keluarga ya, membuat kesepakatan agar kemudian ketika berbuka itu lapar matanya, jadi hawa nafsu dari mata ditahan dulu sebentar sehingga tidak terhidang berbagai macam jenis makanan ya. Jadi justru makna puasa yang artinya menahan ini juga salah satunya menahan untuk tidak menyiapkan segala macam makanan pada saat berbuka. Biasanya ibu-ibu hari pertama puasa tuh udah semangat semuanya banget ya. gitu ya. Segala rupa ada. Seperti itu. Tapi kalau pas lagi bukber sama temen gimana nih? Iya nih bener nih, bukber sama temen nih, wah. Harus hati-hati juga ya, harus Ya, ditahan juga. jadi harus menahan hawa nafsu. Nah, karena itu tadi kan makna puasa itu kan menahan. Jadi menahannya di sini bukan hanya menahan lapar, tapi menahan hawa nafsu yang lain, termasuk pada saat berbuka seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami sehingga jangan sampai kemudian tadi puasa itu malah justru balas dendam atau puasa itu mengalihkan jadwal makan ya seperti itu. Jadi yang tadinya 3 karena 2 jadi di repel gitu seperti itu. Jangan sampai ya Frenzy ya. Ada kebiasaan kedua lagi nih yang mungkin tidak baik yang harus kita lama-lama hilangkan lah ya. Nih Mbak El, kebiasaan langsung tidur habis sahur. Kan tadi kan kita bahas ya. Aduh, mana bangunnya lebih awal, kenyang. Aduh, kayaknya tidur enak banget itu. Gimana nih Mbak El, mengurangi atau Iya, betul. Benar. Memang itu salah satu tantangan berat banget ya bahwa pada sahur kemudian kita tidur, apalagi kalau mohon maaf ini ya sahurnya tidak mepet subuh, kadang-kadang ini malah berefek kepada kesiangan, sahur kebagian, aduh nunggu waktu sahur tidur ya. Sahur kebagian, kemudian kesiangan salat subuh. Nah, teman-teman semua, teman-teman Frenzy, ini harus kita kelola banget ya. Artinya sebaiknya kita memberikan waktu kepada lambung kita untuk mencerna terlebih dahulu gitu kan. Ya kalau misalnya memang harus tidur 15 menit misalnya ya, tapi usahakan ada jarak dulu ya, jangan langsung begitu sahur langsung tidur. Ya ini banyak efeknya yang terjadi di lambung karena harusnya ketika makanan masuk ke dalam lambung itu kan pekerjaannya harusnya mencerna. Nah, begitu kemudian kita dalam posisi tidur,
maka kemudian akan terjadi pelambatan dalam sebuah proses pencernaan. Jadi makanan lebih lama berada di lambung kita. Betul. Nah, ini justru akan memberikan efek asam lambung kita menjadi tinggi banget ini, betul gitu kan. Jadi beri waktu. Saya paham, saya ngerti banget bahwa kalau habis sahur itu memang ngantuk, memang benar. ya, Tapi beri waktu setidaknya 2 jam ya, baru setelah itu ya Kalau nggak ketahan lagi nggak boleh nih. ketahan lagi ya 15 menit untuk sebentar begitu untuk memberikan fresh begitu, tapi setidaknya beri waktu lah ya perut kita untuk mencerna. Kalau dari sisi yang lain sebenarnya memang tidur ba'da subuh ini juga sayang karena rahmat Allah kan Allah bagikan ketika ba'da subuh. Nah, gimana dong kok biar kemudian nggak ngantuk? Maka saya sih memberikan tips ya kalau biar nggak ngantuk itu cari aktivitas yang sifatnya memang fisik. Ngapain tuh? Nyuci, nyuci ngepel piring, iya, yang seperti itu. Ya, jadi memang agak berat sih kalau misalnya ba'da sahur gitu kan, terus kita baca, wah, Ngantuk kayaknya. Nah, gitu ya. Nanti Jadi, ketiduran ya. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misalnya kalau ada bisa. frenzy yang ya itu bagus banget tilawah, kan, zikir, tapi itu seringnya bagus. kita ketiduran di waktu tilawah atau zikir. Nah, ini perlu di manage banget ya, sehingga kemudian kita usahakan ada jarak lah 2 jam untuk memberikan lambung kita kesempatan untuk mencerna, sehingga kemudian lambung sampai pada tahapan kosong. Selesai mencerna, masuk di tahap selanjutnya. Seperti itu. Gimana, Ri? Tambahan. Iya, bener banget ya. Jadi hampir semua kebiasaan makan yang tidak baik di bulan Ramadan ini berefeknya nanti ke asam lambung ya. Iya. Buat penderita mah harus warning banget malah. Iya. Bagi yang belum mah juga warning karena nanti bisa menyebabkan hal tersebut. Iya, betul. Lu mah warning, yang udah mah lebih warning lagi. Nah, jadi hati-hati nih Frenzy. Masa nanti habis Ramadan malah justru penyakitan istilahnya ya. Kena asam lambung. Aduh, jangan sampai. Tapi itu banyak loh waktu saya ke dokter dulu, pernah saya ke dokter karena asam lambung. Itu ke dokter habis lebaran. Ya inilah Bu, penyakit habis Ramadan ya. Mungkin karena kebiasaan tadi pas buka puasa itu langsung dari dokter ya, Mbak? Dari dokter itu. Jadi ternyata banyak yang senasib dengan saya waktu itu periksa ke dokter, keluhannya sama. Jadi mungkin ya tadi kebiasaan buruk yang pertama makannya balas dendam, yang kedua habis sahur langsung tidur, itu salah satu pemicu ya. Betul. Pas dibuka dipicu, pas sahur dipicu juga. Dan itu terjadi 30 hari selama sebulan ya wajar sih ya. Iya, wajar kalau ada asam lambung nanti setelah Ramadan. Kalau sekali-kali mungkin tubuh kita masih bisa tolerir ya. Tapi itu kan kita 30 hari. Iya, jangan sampai hampers Idul Fitrinya asam lambung ya. Jangan Aduh, dan juga tidur setelah sahur itu ya Mbak ya, Mbak El dan Mbak Suci, itu tuh membuat kita tidurnya tuh sebenarnya tidak berkualitas ya. Betul. Jadi nanti bangun-bangun itu akan lemes, akan kerasa lemes. Iya, kerasa nggak? Pernah nggak? Iya kan? Ya saya juga pernah ya Frenzy ya, tidur setelah sahur itu bangun-bangun jadi lemes. Karena memang setelah kita makan langsung tidur, itu tuh ketika kita tidur kan pencernaan tetap bekerja ya. Tetap bekerja, tidur kita tidak berkualitas, terus kita bangun-bangun malah jadi lemes. Ya karena tetap ada yang bekerja seharian ya. Iya, betul gitu. Jadi nggak optimal malah paginya ya. Iya, hati-hati ya. Nah, terakhir nih Mbak El dan Mbak Ri, kalau tadi kita udah bahas mitos fakta, terus kita udah bahas kebiasaan yang tidak baik di bulan Ramadan sekarang, mungkin Frenzy biar tahu rangkumannya gimana sih sahur yang optimal, pilih makan sahurnya ya, yang optimal supaya puasanya optimal. Dan buka puasanya juga seperti apa biar optimal. Kita rangkumkan di sini dari Mbak Ri dulu deh. Tips makan sahurnya gimana nih? Iya, Frenzy semuanya, jangan lupa ya kalau waktu sahur itu tetap harus dijaga makanannya. Tadi sebenarnya kita udah bahas ya Mbak El ya dan Mbak Suci, cuman kita rangkumkan di sini. Jadi ketika sahur itu yang pertama perhatikan komposisi dari sahur Anda ya, Frenzy semuanya. Yang pertama tuh harus lengkap. Ada karbohidrat,
karbohidratnya gitu ya, bisa dari nasi atau kentang gitu ya. Mm-mm. Jadi justru nggak apa-apa kalau misalnya sahur mau pakai kentang, mau pakai ubi gitu ya. Mm-mm. Nggak harus selalu nasi ya, Frenzy. Oatmeal gitu ya, apa Oatmeal yang atau nasi merah kalau yang Mm-mm. mau ya gitu. Itu nggak harus selalu nasi putih. Tapi kalau ada yang nasi putih juga nggak apa-apa. Tetap perhatikan porsi nasi putihnya gitu Asal ya. jangan di skip karbohidratnya. Betul, Oke. karbohidrat itu tetap penting gitu ya. Jangan dihindari karena ntar kebanyakan gula gini-gini. Enggak ya. Jadi karbohidrat tetap penting karena karbohidrat itu adalah sumber tenaga kita gitu. Kemudian yang kedua, tetap harus ada protein ya. Penting ini makanan otot kita gitu ya. Dari ayam boleh, ikan boleh, daging Telur, boleh, telur, bener telur ya. tempe, Tempe, tahu, betul. Jadi itu jangan lupa. Terus harus ada sayur dan buahnya. Nah, kalau Frenzy semuanya pengen kenyang lebih lama gitu ya, porsi sayurnya kita sarankan untuk ditambah gitu ya. Karena serat itu akan menambah rasa lebih kenyang gitu ya Iya. di dalam tubuh kita. Jadi nanti kita nggak gampang rasa lapar lah waktu puasa gitu ya. Sayur dan buah ya, jangan lupa Frenzy. Kemudian air putih yang tadi Ya, kita udah betul. bahas ya, harus ada banget waktu sahur ya. Jangan lupa, nanti kalau misalnya lupa di alarm. Bisa Alarm tadi ya, ya, di alarm. Kemudian juga hindari makanan yang asin dan tinggi natrium ya. Seperti misalnya mie. Mie itu juga dihindari ya kalau buat sahur, Frenzy, karena Mie makanan-makanan instan mungkin asin. maksudnya. Iya, mie instan maksudnya ya, yang banyak natriumnya, tinggi natriumnya, itu harus dihindari karena ketika misalnya kita banyak makan yang asin-asin itu juga akan gampang haus gitu Iya, ya. betul. Gampang haus. Ini nanti kayak puasanya agak kerasa lemes ya. Gitu. Oke, kalau dari Mbak Eli nih, coba aku mau minta tips buat buka puasanya lebih optimal. Gimana sih tips memilih menunya nih? Ya, buka puasa ya tadi ya, yang pertama awal berbuka ini sebenarnya sudah menjadi bagian yang disunahkan oleh Rasulullah ya. Kalau bisa dengan kurma ya, bukan hanya kita memahami bahwa kurma ini mengandung serat tinggi dan sukrosa sederhana yang langsung bisa diserap oleh tubuh, tapi juga kita mengharap berkahnya ya. Kemudian jangan lupa minum air putih ya. Setelah itu mungkin kita bisa sholat. Kalaupun kok baru segitu, bisa ditambahkan buah. Tadi juga sudah disampaikan Mbak Ri ya. Setelah itu kemudian kita bisa sholat maghrib. Setelah itu kemudian kita bisa masuk di makanan utama. Nah, kita masuk di makan utama. Tetap saja mau sahur, mau buka, memperhatikan komposisi, kelengkapan gizinya. Ada karbo, kemudian protein, jangan lupa, kemudian juga sayur, apalagi ini ya, kemudian juga buah, juga air putih. Nah, ini kalau bisa memang selalu ada. Dan kita memahami tadi kecukupan gizi harian yang kita manage antara sahur dan berbuka. Ini tetap harus kita hitung ya. Memang nanti lain waktu kita perlu ngobrol nih bahasan kebutuhan gizi harian tuh sebenarnya berapa dan bagaimana. Ini penting ya, seperti itu. Bisa istirahat sebentar. Setelah itu bisa siap-siap tarawih ya. Nah, pada tarawih nanti bisa kita kadang-kadang kan lapar lagi ya, habis tarawih ya, lapar lagi. Ini bisa memperbanyak buah yang bisa kita konsumsi, salad buah atau hal-hal yang sifatnya lebih segar, tetapi tolong perhatikan sekali tadi kurangi GGL. Apa Kalau tuh GGL? GGL. Nah, apa nih GGL? Bukan gantung-gantung serigala. Salah, itu mah GGS ya. Kalau GGL apa tuh GGL? Gula, garam, lemak. Gula, Nah, garam, lemak dikurangi dikurangi, ya, diperhatikan ya, dikurangilah kalau bisa karena kita paham ya bagaimana efek dari GGL ini. Apa Mbak Ri? Iya, efek GGL ya. Ya gula, garam, lemaknya tinggi makanannya. Berarti nanti di dalam tubuh kita hati-hati tuh kandungan gula, garam sama lemaknya bisa tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak perhatiin, kalau tadi
bisa jadi asam lambung. Hmm. Wah, ini nambah penyakitnya nggak cuma Iya, asam lambung ya, hipertensi, diabetes, kolesterol. kolesterol naik. Jangan sampai habis puasa itu ke dokter cek darah Naik semua. semuanya naik gitu. Aduh. Apalagi mungkin yang sudah usianya lebih dewasa ke atas ya, itu harus lebih memperhatikan lagi karena Betul. darahnya itu sangat terpengaruh dengan asupan Iya. makanan. Usia 35 ke atas sangat penting memperhatikan, walaupun bukan hanya itu ya. Sekarang juga sebenarnya Usia muda dari juga usia dini juga harus tetap memperhatikan kondisi ini, apalagi asupan berkaitan dengan GGL ini sangat perlu untuk dikelola begitu. Betul. Tapi mohon maaf ini Bapak Ibu yang usianya sudah 35, 40, tahan diri, please tahan diri ya. Seperti saya Ya, karena kita kembali lagi makna puasa. Saum itu artinya menahan, dan harus kita pahami menahan di sini bukan hanya menahan lapar dan haus saja di siang hari ya, tetapi kita menahan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu makanan. Karena tentu saja perintah Allah itu kan makanan yang halal dan thayyib. Nah, thayyib ini perlu banget kita perhatikan ya, makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan sampai hikmah puasa itu salah satunya menyehatkan badan. Ya, sudah banyak kajian berkaitan dengan ini, tetapi karena kemudian pola makan kita yang kurang bagus di bulan Ramadan, baik itu di buka atau di sahurnya, sehingga pasca Ramadan justru kita panen sakit, bukan panen pahala. Iya, jangan sampai banget nah, ya. akhirnya yang disalahkan jadi puasanya. Ya nih gara-gara puasa Ramadan jadi kolesterol naik. Ya nih gara-gara puasa nih jadinya asam lambung. Padahal Allah berikan bulan Ramadan dengan ibadah puasa ini justru bagian dari kesempatan untuk kita memperbaiki metabolisme tubuh kita dengan mengistirahatkan pencernaan kita, kita tidak makan dan minum, ya, sehingga kemudian akan lebih baik. Tapi tadi, makanya sangat penting mengelola saat kita berbuka, saat kita sahur, supaya kita benar-benar bisa ya optimal di bulan puasa sesuai dengan ahdafnya, sesuai dengan tujuannya. Seperti itu. Keren banget ya, puasa tuh bisa membuat manajemen diri sebenarnya menjadi lebih baik dan juga manajemen penyakit ya di dalam tubuh kita tuh harusnya jadi lebih baik gitu ya. Harusnya jadi lebih sehat pasca puasa itu. Cuman tadi karena pengetahuan kita atau mungkin tadi menahannya kita kurang, jadi memaknai makna puasa dengan baik, bahwa yang kita tahan tuh sepanjang hari, baik itu di siang hari pun malam hari. Kalau di siang hari menahan dari lapar dan haus, makan minumnya, justru ketika kemudian di malam hari menahan dari keinginan makan dan minum segalanya. Ya, seperti itu. Betul. Mantep banget ya curhatan kita hari ini ya. Curhatin gizi dengan tema puasa Ramadan. Memang gak ada habisnya. Sebenarnya masih banyak banget sih yang pengen dibahas ya buat Frenzy semua, tapi kayaknya waktu kita terbatas ya. Kan nanti durasi video ini akan sangat panjang. Jadi tunggu ya nanti video-video kita selanjutnya tentang makanan dan khususnya mungkin tentang Ramadan. Bisa dipantengin terus ya di Instagramnya tadi apa? Keluarga Sadar Gizi. Ya, gitu Frenzy, jangan lupa di-follow ya akun Instagramnya Keluarga Sadar Gizi, dan nanti kita juga bisa curhat-curhat lagi ya, Mbak El dan Patria. Ada kesempatan curhat lagi. Frenzy semuanya gitu. Ya, buat Frenzy, kita sudah ada di penghujung acara. Makasih ya Mbak El dan Mbak Ri sudah jadi teman curhat spesial kita hari ini dengan Frenzy semua di rumah. Dan Frenzy, jangan lupa nanti di
tonton videonya, di like, di komen, dan di share ke teman-temannya semuanya ya, biar tahu gimana sih sebenarnya kita menjalani puasa Ramadan kita dengan optimal melalui pemilihan makanan yang baik lah ya, supaya ibadah kita juga optimal, dan nanti kita lulus Ramadan juga lulus dengan yang baik, bukan dengan membawa tadi apa hampersnya katanya penyakit nauzubillah min zalik gitu ya. Oke, tadi diingatkan kembali untuk subscribe YouTube channelnya Yasmina Foundation dan follow akunnya Yasmina Foundation serta keluarga sadar gizi. Sampai jumpa di episode Curhatin Gizi selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa, Franzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan sehat semuanya. Yeay.